Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian sumber arus listrik searah. Sumber arus listrik searah adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listrik yang selalu mengalir dalam satu arah. Arus listrik searah memiliki polaritas tetap, yang berarti arus tersebut selalu mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satu arah tertentu. Ini berbeda dengan arus listrik bolak-balik atau AC yang arahnya berubah secara periodik. Arus searah sering digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik dan perangkat portabel. Poin kedua yaitu contoh sumber arus listrik searah. Yang pertama, baterai alkalin. Baterai alkalin adalah salah satu contoh paling umum dari sumber arus listrik searah. Mereka digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti remote control, jam tangan, dan lainnya. Kedua, baterai mobil. Baterai yang digunakan dalam mobil seperti baterai timbal asam atau baterai litium juga merupakan sumber arus listrik searah. Mereka digunakan untuk menghidupkan mesin dan menyediakan listrik untuk perangkat dalam mobil. Ketiga, sel surya. Sel surya mengubah energi matahari menjadi arus listrik searah. Mereka digunakan dalam aplikasi energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Yang keempat, dinamo. Dinamo adalah perangkat mekanis yang menghasilkan arus listrik searah saat berputar. Mereka dapat digunakan dalam sepeda listrik atau sumber daya cadangan darurat. 5. Generator DC. Generator listrik arus listrik searah atau DC menghasilkan arus listrik searah saat berputar. Mereka digunakan dalam beberapa sistem tenaga listrik dan aplikasi khusus. Yang keenam, sumber daya DC di elektronik. Banyak perangkat elektronik memiliki sumber daya internal yang menghasilkan arus listrik searah untuk mengoperasi perangkat tersebut. Yang ketujuh, baterai portabel. Baterai dalam ponsel, laptop, dan perangkat portabel lainnya adalah sumber arus listrik searah yang digunakan untuk menyediakan daya ke perangkat tersebut. Semua contoh di atas menghasilkan arus listrik searah, yang berarti arusnya mengalir dalam satu arah, tetap dari satu kutub ke kutub lain. Poin yang ketiga, berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang. Yang pertama, dapat diisi ulang atau elemen sekunder. Jenis sumber daya ini dapat diisi ulang sejumlah kali setelah digunakan. Contohnya adalah baterai seperti baterai litium ion yang digunakan dalam ponsel, laptop, dan kendaraan listrik. Sumber daya ini umumnya lebih ramah lingkungan karena dapat digunakan berulang kali. Kedua, tidak dapat diisi ulang atau elemen primer. Jenis sumber daya ini tidak dapat diisi ulang dan harus diganti ketika habis. Contohnya adalah baterai alkali, biasa yang sering digunakan dalam perangkat seperti remote TV atau jam tangan. Setelah baterai habis, Anda harus membuangnya dan menggantinya dengan yang baru. Pilihan atas sumber daya yang dapat diisi ulang dan yang tidak dapat diisi ulang biasanya tergantung pada aplikasi dan kebutuhan energi Anda. Poin yang berikut, contoh sumber arus listrik yang dapat diisi ulang dan tidak dapat diisi ulang. A. Sumber arus listrik yang dapat diisi ulang. 1. Baterai litium ion. Digunakan dalam ponsel cerdas, laptop, kamera digital, dan kendaraan listrik. Mereka dapat diisi ulang ratusan bahkan ribuan kali. 2. Baterai NiMH yang digunakan dalam perangkat seperti alat pengukur, mainan, dan alat-alat listrik portabel. Mereka juga bisa diisi ulang beberapa kali. Baterai isi ulang matahari digunakan dalam lampu taman tenaga surya dan perangkat yang mengandalkan energi surya. Mereka mengumpulkan energi dari matahari untuk pengisian ulang. B. Sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang. 1. Baterai alkali. Digunakan dalam remote TV, jam dinding, mainan, dan perangkat sederhana lainnya. Mereka tidak dapat diisi ulang dan harus diganti ketika habis. Kedua, baterai seng karbon. Digunakan dalam senter transistor dan perangkat sederhana lainnya. Mereka juga tidak dapat diisi ulang. Ketiga,
Baterai litium. Jenis baterai litium yang tidak dapat diisi ulang digunakan dalam perangkat seperti detektor, asap, dan kalkulator.